Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Segala sesuatu ada cirinya. Ciri orang yang dikehendaki oleh Allah ini bakal jadi orang baik, akan bahagia, akan mulia. Ada 3 di antara sekian ciri. Ini 3 ciri utamanya. Yang pertama, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Jadi yang pertama, ciri orang yang dikehendaki Allah ini bekal penuh kebaikan, bekal jadi orang baik, bekal jadi orang sukses dunia akhirat, insya Allah adalah yang pertama, menjadi pembelajar sejati. Semangat sekali mencari ilmu dengan niat yang ikhlas, dan semangat sekali mengamalkan ilmu dengan niat yang ikhlas. Kenapa niat begitu penting? Niat adalah alamat. Salah niat, salah alamat, tidak akan sampai. Walaupun belajar agama setinggi apapun, kalau niatnya hanya untuk dipuji, diakui, dihargai, untuk gelar, untuk imbalan, untuk pengakuan orang, maka dari awal sudah tidak menuju kepada Allah. Sudah dari awal salah alamat. Tidak bisa akan menikmati indahnya Islam, berat mengamalkan Islam walaupun tahu. Karena Allah sangat tahu isi hati kita. Dalilnya surat Al-Ankabut 69, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang sungguh-sungguh mencari keridhaan Allah, Allah benar-benar akan menunjukkan jalan-jalannya. Jadi kalau orang tidak ke Allah, tidak dijamin oleh Allah yang bakal ditunjuki. Tapi kalau benar-benar, ya Allah, saya belajar hanya mencari ridhomu, saya belajar karena engkau memerintahkan belajar, dan saya belajar karena inilah yang engkau cintai. Mungkin benar akan dapat gelar, tapi itu hanya aksesoris kecil. Bukan itu yang jadi cita-citanya. Mungkin dia akan diakui sebagai ustadz, sebagai ulama, syekh, tapi itu kecil sekali. Karena bukan itu yang jadi cita-cita. Bukan kedudukan di hati orang, tapi kedudukan di sisi Allah. Kalau orang semangat belajar, semangat untuk mengamalkan, ini ciri khas ini. Tidak semua orang belajar agama senang mengamalkan. Ini namanya ilusi ilmu. Dia tahu dan dia merasa sudah beramal. Padahal beda coupling antara tahu dan bisa. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat casing, harta, rupa atau harta, tapi Allah melihat hati dan amal. Siapakah orang yang berilmu? Yang beramal. Apalah artinya tahu ilmu sholat tapi tidak pernah sholat? Dia tidak berilmu. Bukti ilmu adalah bersih hati dan jadi amal. Kalau orang sudah setiap hari berusaha baca Quran dengan terjemahnya, hadirin sekalian, Allah memperkenalkan dirinya lewat kitabullah Al-Quran. Maka kalau kita ingin tahu
apakah kebutuhan kita yang paling urgent dalam hidup ini? Apakah keperluan kita yang paling penting? Keperluan kita yang paling penting adalah mengenal Allah Tuhan kita. Kalau tidak mengenal Allah, kita tidak mengenal ikhlas, tidak mengenal syukur, tidak mengenal sabar, tidak mengenal ridho, tidak mengenal khusyuk, tidak mengenal tawakal. Capek hidup ini. Dan mengenal Allah hanya bisa kalau syariat kita belajar dari kitabullah Al-Quran. Baca Quran dengan terjemahnya, dengan artinya. Kelemahan kita walaupun sudah sangat baik, banyak yang baca Quran tapi tidak sungguh-sungguh mempelajari artinya. Padahal baru bisa beramal kalau paham. Membaca Al-Quran tanpa bahasa Indonesianya itu sudah kebaikan. Sudah jadi zikrullah kalau ikhlas. Sudah mendapat pahala. Tapi kalau kita belajar dengan artinya, maka ditambah yang lebih bernilai, yaitu hidayah. Kita sholat rajin, apakah paham arti Al-Fatihah? Belum tentu. Kita sering baca ayat kursi, hafal. Sesudah sholat baca, apakah paham artinya? Belum tentu. Ini hanya bisa karena belajar. Ini sebentar lagi kita sholat. Apakah paham arti sholat? Rabbighfirli warhamni wajbuni. Apakah paham? Bagaimana kita bisa menikmati? Kenapa kita tidak paham? Karena kurang belajar. Makanya ciri orang yang dikehendaki Allah baik, dia pembelajar sejati. Tiap hari haus, lapar, dahaga untuk selalu menambah ilmu. Orang yang jauh dari ilmu agama dan belajar agama tidak serius mengamalkannya, dia tidak akan menikmati hidup penuh kebaikan. Karena semuanya harus dengan ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Ingin dunia wajib dengan ilmu. Ingin akhirat wajib dengan ilmu. Wa man arada huma, ingin dua-duanya nih, dunia dan akhirat, fa'alaihi bil ilmi. Kecuali wajib dengan ilmu. Makanya orang yang sibuk terus dengan HP tidak belajar, tidak akan menikmati apapun dalam hidup selain penderitaan. Orang Indonesia 5,5 jam terus ke HP seperti ini. Berapa ilmu yang didapat? Berapa kesia-siaan? Berapa kemaksiatan? Itu menentukan masa depan kita. Yang kedua, ciri orang bekal bahagia, bekal sukses adalah tidak cinta dunia. Bukan tidak punya dunia, tapi tidak cinta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasul, beri saya amalan agar saya dicintai Allah dan saya dicintai manusia." Ini pertanyaan dahsyat. Ingin dicintai Allah dan dicintai manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijhal fid dunya yuhibbukallah wajhad fi ma 'indan nas yuhibbukan nas." Zuhudlah terhadap dunia, Allah mencintaimu. Zuhudlah dengan apa yang di tangan orang, orang akan mencintaimu. Apa zuhud? Zuhud bukan miskin. Zuhud bukan jumlah harta. Zuhud itu di sini. Apa yang ada di sini? Tidak kagum kepada dunia ini. Tidak kagum kepada harta melimpah, kemewahan, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas. Dunia ini tidak membuat kagum di sini. Punya tapi tidak kagum. Dia pakai bermanfaat tapi tidak kagum. Senang tapi tidak kagum. Karena dari kekagumanlah akan lahir kecintaan. Orang tidak bisa cinta ke seseorang sebelum mengagumi yang dicintainya. Maka kalau kita dikasih harta oleh Allah, ditakdirkan punya gelar, pangkat, jabatan, biasa saja. Karena bukan itu yang spesial di sisi Allah. Ini awal tidak cinta dunia adalah tidak kagum. Karena kalau sudah kagum, dia akan ingin punya, dia bangga-banggakan, dia pamer-pamerkan. Dia akan mengidentifikasi, mengasosiasikan kesuksesan dirinya atau orang lain dengan casing. Tidak. Dalam Islam, casing cuman casing. Kemuliaan, inna akramakum indallahi atqakum.
orang yang paling mulia di antaramu di sisi Allah, orang yang paling takwa. Bukan masalah casing. Casing ini tidak berharga bagi Allah. Dibagikan kepada siapa saja yang Allah mau. Mau durjana, jahat, mengingkari Allah, musyrik, munafik, kasih saja. Pangkat dikasih, popularitas dikasih, penampilan sesukanya dikasih, gelar dikasih. Lihat orang-orang yang mengingkari Allah sekalipun dikasih lebih dari kita. Karena dunia ini tidak ada harganya bagi Allah. Bagaimana mungkin kita mengagung-agungkan yang tidak ada harganya? Kalau dikasih, alhamdulillah. Syukuri, saudara mungkin punya pangkat tinggi, biasa saja. Ini cuma casing. Dunia ini cuma ujian, bukan tanda kemuliaan. Mulia itu kalau lulus. Dunia ini baru ujian. Penyebab kedua orang tidak cinta dunia adalah tidak melekat dunia ini di hatinya. Satu, tidak kagum, pecinta dunia kagum. Yang kedua, tidak lengket, tidak megang, tidak merasa memiliki. Jadi lihat dunia ini mutlak milik Allah saja. Ujian dari Allah, amanah dari Allah, cuman itu yang ada di hatinya. Seperti tukang parkir, banyak mobil tidak sombong, ganti-ganti tidak takabur, diambil sampai habis tidak sakit hati, tidak megang hatinya. Yakin semua cuma titipan. Latih seperti itu hadirin. Mungkin saudara nanti ditakdirkan apa oleh Allah tertulis di Lauh Mahfuz, tapi di sini tidak ada sombong, tidak ada ujub, tidak merasa ini jerih payah saya, ini kehebatan saya, ini perjuangan saya, ini ide cemerlang saya. Itu ciri orang gagal. Kita saja enek lihat orang yang pamer-pamer seperti itu, ya kan? Tapi orang yang sukses dan tawadu, wa ma tawadu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Tiadalah orang yang rendah hati karena Allah kecuali Allah mengangkat derajatnya. Banyak yang dikasih casing, tapi dia jadi sombong. Padahal dibuka saja casingnya, ambruk seketika. Kita dihormati orang bukan karena hebat. Kita dihormati orang karena Allah menutupi aib, dosa, kejelekan, kemaksiatan, kekurangan kita. Bersembunyi di balik casing. Nah, orang-orang yang dikehendaki Allah kebaikan, ciri ketiganya adalah dibukakan hatinya oleh Allah, bisa melihat dirinya dengan jujur. Bisa jujur melihat dosa, aib, kejelekan, kekurangan. Sehingga dia fokus sekali bertobat, fokus memperbaiki diri, fokus menempa diri. Efektif tiap waktunya jadi kebaikan. Dipuji tidak sombong karena dia tahu siapa dirinya, tidak cocok dengan pujian. Dihina tidak sakit hati karena tahu penghinaan orang lebih cetek dibanding kehinaan kita yang sesungguhnya. Orang yang dibuka hatinya melihat kekurangan diri tidak ada waktu ribet dengan kekurangan orang lain. Orang yang dibuka hatinya melihat kekurangan diri sendiri pasti banyak tobat. Dengan tobat dia terus memperbaiki diri, banyak kebaikan, akhirnya dirinya jadi contoh. Dan dengan memperbaiki diri dia bisa memperbaiki yang lain. Tapi orang-orang yang tidak bisa tobat, kenapa tidak bisa tobat? Karena sibuk fokusnya kesalahan orang lain. Kejelekan ini, kejelekan orang itu, tetangga, saudara, mertua, pemerintah, semua dicari kejelekan. Cuma satu yang dia tidak bisa lihat, bencana bagi kita kalau tidak bisa melihat kekurangan diri sendiri. Apa yang akan diperbaiki kalau kita tidak tahu siapa diri kita yang sesungguhnya? Munafik. Kita sibuk bersembunyi di balik topeng, padahal isinya busuk. Maka orang yang dikehendaki Allah bekal baik, bekal sukses, bekal bahagia, pasti dia sangat sibuk dengan memperbaiki dirinya. Tapi ciri-ciri orang yang bekal menderita dan susah jadi bagus, sibuk saja dengan kesalahan orang lain. Apapun selalu orang lain yang salah. Di rumah tangga pun pasti yang salah orang lain selain dirinya.
Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beriman, karena orang yang beriman itu melihat dosa seperti gunung yang mau roboh, serius sekali. Tapi orang munafik melihat dosa seperti lalat yang kecil ditepis begitu saja. Mudah-mudahan Allah menggolongkan kita menjadi orang yang pembelajar sejati, yang ikhlas dan istiqomah. Kita termasuk orang yang tidak silau kepada dunia, zuhud terhadap dunia, walau dunia ada dalam genggaman. Dan semoga Allah membuka hati kita menjadi ahli taubat. Hadirin sekalian, kita tidak tahu kapan akan mati. Banyak orang yang menderita sibuk dengan masa lalu, sedih, kecewa, jengkel, sakit hati, dendam. Padahal masa lalu sudah selesai. Ada juga orang yang menderita dengan yang belum terjadi, cemas, situasi politik, ekonomi, keadaan, kesehatan, sibuk yang belum terjadi. Padahal belum ada dan belum tentu ada. Belum tentu kita ada umur dan belum tentu ditakdirkan seperti yang kita cemaskan. Harusnya bagaimana? Untuk yang lalu, dua saja kuncinya. Satu, ridho. Ini sudah takdirnya. Ini qaddarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah yang harus saya jalanin. Sudah tertulis itu. Faman radiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho dengan episode yang terjadi, Allah ridho. Bahagia. Lalu apalagi kalau yang terjadi kepahitan masa lalu dan getir, ma sobakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Musibah apapun yang menimpamu itu karena tanganmu sendiri, karena dosa kita. Jadi semua kepahitan yang menimpa kita, walaupun kita dizolimi orang, itu hakikatnya kita yang mengundang. Maka kunci yang kedua untuk masa lalu adalah tobat. Minta ampun. Nanti Allah akan berikan ketenangan, Allah beri jalan keluar. Masa lalu menghasilkan keridhaan Allah, masa lalu menghasilkan kecintaan Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat mencintai orang tobat dan mensucikan diri. Apapun yang terjadi masa lalu jadi bagus. Bagaimana yang akan datang? Yang akan datang sepenuhnya ada dalam genggaman Allah. Nikmat maupun musibah seluruhnya ada dalam kekuasaan Allah. Tidak ada yang bisa terjadi illa biiznillah, baik nikmat maupun musibah. Jadi bagaimana? Doa, minta. La yaruddu qada illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak bala selain doa. Takdir diubah oleh Allah ke takdir lain, syariatnya fasilitas doa. Ingat masa yang akan datang, doa. Ingat besok, doa. Dan tawakal, pasrahkan. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Bulat tekad, pasrahkan kepada Allah dengan tawakal. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang tawakal. Dijamin masa depan kita diberi yang terbaik menurut ilmu Allah. Jangan stres dengan yang akan datang. Semuanya ada dalam kekuasaan Allah. Jadi bagaimana? Ini kuncinya sekarang. Kalau ingin sukses itu ini, hari ini, saat ini. Inilah kunci kesuksesan masa yang akan datang. Sore nanti kita belum tentu hidup. Sekarang ini waktu kita. Harus bagaimana? Isi setiap detik, setiap menit, setiap waktu dengan amal soleh, amal yang Allah sukai. Ini kuncinya. Padatkan nih, kalau lemari 24 laci, tiap laci juga ada 60 slot, isi tiap waktu hanya dengan baik-baik. Apakah sholat, apakah ngaji, apakah sedekah, apakah senyuman, apakah perkataan baik, apakah menolong orang, apakah wajah cerah, apakah membagi ilmu, apapun kebaikan, inilah sebetulnya kuncinya. Jangan takut nanti sore besok, takut hari ini tidak jadi pengundang kebaikan. Kalau kita gunakan tiap menit jadi kebaikan, la in syakartum la azidannakum. Allah mensyukuri kebaikan hambanya,
Nanti besok lusa Allah yang ngatur lebih baik. Jangan sia-siakan waktu untuk dosa, untuk maksiat, karena semua keburukan pasti datang kepada kita besok lusa. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, buruk, dosa, maka itu pun kembali pada dirimu sendiri. Tidak ada yang mencelakakan kita selain dolamtun nafsi, kezoliman diri sendiri. Kuncinya gunakan tiap waktu hanya untuk niat baik dan perbuatan baik. Jangan risaukan hari esok kalau kita isi dengan sebaik-baiknya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Duhai Allah yang maha baik, catatkanlah siapapun yang hadir, yang menyimak ini menjadi hamba yang Engkau ridhoi. Jadikan ibadah ini menjadi penghapus semua dosa kami ya Allah. Sebanyak apapun, ampuni ya Allah dosa yang terang-terangan, dosa yang sembunyi-sembunyi kami lakukan. Ampuni ya Allah maksiat yang berulang-ulang, padahal kami tahu itu dosa. Ampuni ya Allah dan hapuskan semua aib yang kami sembunyikan selama ini. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini seluruhnya hanya untuk-Mu ya Allah. Jadikan setiap waktu yang tersisa menjadi kebaikan yang Engkau terima ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ampuni dan sayangi orang tua kami ya Allah. Muliakan fid dunia wal akhirat. Ya Allah, selamatkan keluarga kami, keturunan kami. Ya Allah, ampuni dan sayangi guru-guru kami. Ampuni hamba-hamba-Mu yang pernah kami sakiti selama ini. Juga ampuni hamba-hamba-Mu yang pernah khilaf menyakiti kami. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Ya Allah, berkahi bangsa kami ini. Karuniakan kepada kami para pemimpin yang takut padamu. Para pemimpin yang dapat jadi contoh kebaikan bagi kami. Para pemimpin yang adil, yang amanah, yang benar-benar bisa membimbing bangsa ini, umat-Mu ini di jalan yang Engkau ridhoi. Bangsa ini milik-Mu ya Allah. Hanya Engkaulah yang menguasai segala-galanya. Ya Allah, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma rzuqnal istiqamah. Ya Allah, jangan cabut nikmat iman ini. Karuniakan kepada kami istiqamah ya Allah sampai akhir hayat, husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.